Pemirsa, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan Kamis siang. Ya, kedatangannya ini untuk membuat laporan terkait adanya dugaan korupsi penerbitan ratusan sertifikat hak milik atau hak guna bangunan pada lahan Laut Utara Tangerang atau daerah pagar laut. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki Boyamin Saiman mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Kamis siang. Boyamin datang dengan membawa sejumlah dokumen untuk melaporkan dugaan korupsi penerbitan ratusan sertifikat hak milik atau hak guna bangunan pada Laut Utara Tangerang atau daerah pagar laut. Laporan telah diterima oleh bagian pengaduan dengan pasal yang dilaporkan Pasal 9 UU Pemberantasan Korupsi Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurut Boyamin, kawasan pagar laut terdiri dari 234 bidang HGB atas nama PT IAM, 20 bidang HGB atas nama PT CIS, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu ada 17 bidang lainnya yang dilengkapi dengan hak milik HKSAR. Laporan ini didasari atas pernyataan Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa ada dugaan cacat formil bahkan material. Ini kan apa? Laut itu tidak mungkin bisa disertifikatkan karena kalau letter C itu adalah kaitannya dengan sawah, terus letter D itu darat, jadi nggak ada. Nah, sertifikat diterbitkan prosesnya 2022-2023, berarti kan udah laut, udah nggak bisa. Maka versi saya memenuhi kualifikasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam surat pelaporan tersebut, Boyamin mengaku menulis nama-nama menteri yang menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid atas asal-usul penerbitan surat-surat tersebut. Dari Jakarta, dan Helmi Sejambati melaporkan. Pemirsa, ada saja tingkat siswa sekolah dasar di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini. Bagaimana tidak saat asik bermain, kepala siswa kelas 2 itu terjepit kolong bangku hingga menangis histeris. Ya, peristiwa itu sontak membuat para guru dan siswa lainnya panik. Keasikan bermain Rafasya, siswa sekolah dasar negeri Karanggitung 2, kelas 2 SD, Cilacap, Jawa Tengah ini menangis histeris saat kepalanya terjepit sandaran bangku sekolah saat jam istirahat. Siswa lain yang mengetahui insiden itu pun segera melapor ke guru. Meski sempat bingung, panik, dan takut menyakiti sang murid, salah seorang guru memberanikan diri dengan sigap mengevakuasi siswa tersebut, memotong sandaran bangku dengan gergaji. Hingga kepala Rafasya bisa terbebas dengan selamat tanpa luka. Evakuasi berlangsung dramatis selama 20 menit. Langsung mengambil tindakan dan lari menuju ke kelas. Ternyata anak tersebut masuk di sela-sela kursi tersebut. Akhirnya kami mengambil tindakan dengan memotong kayu yang menghalangi. Dan pada waktu itu posisi badan kepala di atas, terus kakinya di bawah. Usai pertolongan berhasil, kini Rafasya kembali tertawa dan bermain bersama teman-temannya. Diimbau bagi orang tua dan guru kelas untuk selalu mengingatkan murid dan anaknya untuk lebih berhati-hati saat bermain. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, TNI Angkatan Laut dan Bakamla kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang. Ya, sekitar 9 km rangkaian bambu sudah dibongkar sejak Rabu kemarin. Tim gabungan melanjutkan pembongkaran pagar laut yang berdiri di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sejak Rabu. 900 personil tim gabungan, TNI AL, Bakamla, Polair, hingga nelayan dikerahkan untuk membongkar pagar sepanjang 30 km ini. Pembongkaran dimulai dari area pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, dan berakhir di Pantai Krojo, Kabupaten Tangerang. Usai pembongkaran, puluhan perahu karet TNI AL kembali ke tepi pantai Kamis siang. Sejauh ini, 9 km bambu sudah dibongkar. Pembongkaran diharapkan bisa rampung dalam 5 hari ke depan. Harapan kami sebenarnya hari ini tenang, ternyata tidak, sedang ngerasain semua. Jadi agak terhambat kami untuk pada saat personil kami ataupun nelayan pada saat pengikatan di pangkal-pangkalnya bambu.
Untuk permudah operasi pembongkaran, TNI AL akan pindah dari posko Tanjung Pasir ke posko di Tanjung Kait mulai Jumat 24 Januari. Dari Tangerang, Banten, Syahreza Zanski, Laksana, iNews melaporkan.